Bantu naikin brand dari omset cuma 3 miliar jadi 8 miliar dalam waktu kurang lebih 1 tahunan. Gimana sih caranya? Apa aja yang dilakuin dan apa aja insight yang bisa kalian tiru buat ngembangin bisnis kalian. Nah, jadi di video kali ini gue mau spill salah satu klien yang kita lagi kerjain di MEA dan udah berjalan cukup lama dan omsetnya grow terus. Gitu kan. Nah, apa aja yang kita lakuin, cara-caranya seperti apa? Ini dia nih yang bakal kita bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, produk yang ini kalian bahas adalah sendal. Ya, barangnya sendal gitu kan, dan toko brand satu ini gitu ya. Mau disebut brand atau mau jadi sebut toko terserah deh. Sekarang kan udah jadi ke level brand kali ya. Dia tuh masuk ke kita tuh dari 2023. Waktu itu omset tahunannya, nih omset 1 tahunnya kurang lebih 3 miliar. 2023 nih, dia punya 12.000 order, ya 2.000 ke cancel gitu ya. Nah, dan cita-citanya adalah, ya pasti pengen naik terus dong. Bener ya? Nah, kita bilang juga nih, Pak, kalau lu mau naik, yang pasti nggak ada proses yang namanya instan. Karena gue sering banget kayak UMKM tuh suka pengen proses yang kadang nggak masuk akal instan ya. Jadi kayak, oke, gue masuk, gue nggak mau tahu, pokoknya harus gede gitu. Ya kan nggak gitu juga ya, maksud gue banyak proses yang harus dilewati, ini caranya seperti apa, dan biasanya ada baseline nih, kita harus lihat sebelumnya itu seperti apa, sebagus apa nih jualan lu, dan ketika lagi bagus juga kita lihat nih, ada apa gitu kan, bener nggak? Jangan-jangan ketika itu lu nggak sengaja lagi viral, rame, setelah itu dilupain gitu kan, dan udah banyak review jelek gitu. Nah, yang pasti kliennya adalah targetnya pengen naik miliaran dalam 1 tahun, dan kedua ROAS wajib terjaga di angka 7, jadi itu adalah ROAS standarnya. Nah, ini adalah dua cita-cita yang memang dua goal utamanya kita pengen tahu nih. Produknya sendal sepatu. Nah, terus udah gitu kita mulai deh kerjain. Ini dari data angkanya ya. Omsetnya naik jadi 4,5 miliar dari sebelumnya 3 miliar. Jadi selisihnya kurang lebih 1,5 miliar dengan total 17.000 penjualan dari yang sebelumnya cuma 12.600. Konversinya 1,21% dan 810.000 pengunjung. Masif nggak? Lumayan, tapi mungkin maksudnya masih banyak yang bisa diimprove. Kenapa sih masih bisa diimprove? Produk laku memang naik 5.000. Tapi angka konversi masih 1, artinya ya belum kalau buat jangka panjang itu lu tuh belum terlalu disukai. Jadi kayak laku, tapi lakunya itu belum maksudnya orang tuh belum terlalu beli gara-gara brandnya. Masih dibeli karena ya udah kebetulan ada dan harganya cocok. Gitu, biasanya seperti itu. Nah, tahun kedua 2025, nah ini naik lagi nih. Dari sekarang nih, ini kan sekarang baru sampai bulan November ya, data mungkin terakhir sampai November juga belum beres, Oktober sekarang 8M dari yang tadinya 4,5M, yang artinya naik 2 kali lipat lagi nih gitu kan, penjualannya naik 2 kali lipat lagi, masih ada potensi mungkin bisa sampai 9 sampai 10 miliar karena kan momen akhir tahunnya kita belum nyampe gitu ya. Nah, dari sini kita lihat nih tingkat konversinya tadinya 1,23 sekarang 1,21 jadi 1,28. Kalau lu tanya, kok naiknya kecil banget 0,7? Anjir, 0,7 itu kalau gini loh, satu hal yang kadang seller tuh banyak suka nggak ngerti adalah gini. Gue pengen tahu kayak kalian kalau ngelihat sesuatu indikasinya apa sih utamanya? Apakah GMV, apakah ROAS, apakah CTR, ataukah apa? Karena matriks-matriks ini tuh karena saling berlawanan. Maksud gue gini, kalau kita mau naikin GMV, biasanya ROAS turun. Kenapa? Karena untuk menaikkan kita perlu, gini deh, lu bayangin nih ya, gue punya produk, ya. Produk gue punya 1.000 item, dan gue untuk menjual 1.000 item, gue cukup menawarkan ke 100.000 orang. Ya, berarti kan gue butuh ongkosin gue, modalin gue, buat gue bisa jalan ke 100.000 orang, nanti gue bisa jual 1.000. Nah, ketika udah 1.000 nih, gue udah tahu nih, udah kenal nih, gue udah kurang lebih tahu lah, oh si ini belinya tanggal berapa, si itu belinya tanggal berapa, ini udah optimal. Tapi ketika lu minta, naikin dong targetnya jadi berapa? Jadi 3.000. Nah, apakah gue cukup mencari ke 100? Kan kalau 3.000 sesimpel gini, kalau gue 100 beli 1, kalau gue mau jual 1.000 ke 100.000 orang, berarti 3.000 kan jadinya ke 300.000 orang kan. Itu kan hitungan gampangnya, hitungan bodohnya gitu. Nah, tapi ternyata faktanya, kalau lu modalin gue cuma ke 300.000 orang, gue nggak mungkin bisa ngejual 3.000. Kenapa? Lu perlu sadar, 100.000 gue udah kenal, 200.000 gue gak kenal. Dan dia belum kenal, ini butuh waktu lebih lama. Kedua, gue juga bahkan mungkin, ini jangan-jangan orang-orang anti nih yang gak bisa dijualin. Dan faktanya mungkin untuk menjual 3.000 gue bukan ketambahan 200.000, tapi gue butuh tambahan lebih banyak orang lagi. Yang artinya modal gue
lebih gede. Bener nggak? Nah, dan kalau dilakukan dalam waktu cepat, ini mau ekspansinya nih. Nah, ekspansi cepat ini nggak bisa, maksud gue nggak bisa apa ya, jadi gini, lu kayak oke, gue lagi naik, set, menjaga kestabilan. Nah, nggak bisa gitu, tapi modalnya lebih gede. Nah, disitulah makanya gue bilang ada beberapa poin yang saling tidak sinkron. Jadi kalau kita ngajar GMV, biasa ROAS turun, ya kan? Ketika ngajar GMV, CTR juga turun karena banyak sesuatu yang dicoba yang baru. Tapi nanti kalau udah stabil nih, kita udah mulai nemu nih polanya, udah makin optimal, ROAS-nya naik lagi, GMV-nya naik tapi dikit. Nah, mau loncat lagi. Nah, ketika mau loncat lagi nih, nah ini artinya ada sesuatu yang growth baru lagi yang harus dilakukan. Jadi itu dia, gitu ya. Nah, terus apa yang kita lakuin? Nah, sebenarnya gini, kita banyak bikin analisis sekarang. Jadi sepanjang ini nih, kita sekarang tuh lagi udah mulai fokus di data, gitu kan. Jadi orang lain juga mungkin ada yang fokus data, tapi bisa kasih lihat nggak loh data apa yang mereka lihat. Nah, gue bisa kasih lihat data yang kita analisa seperti apa. Lu pengen tahu videonya nih, lu lihat di sini. Jadi dari data ini kita lihat, karena kan gue sering bahas ya, kayak peluang untuk naik di TikTok ataupun di Shopee ataupun di e-commerce manapun itu ada 5. Sekarang tuh rata-rata jadi 5. Ada konten, ada live, ada affiliate, ada ads, ada shop tab atau pencarian. Nah, lu tuh harus tahu di mana peluangnya ada. Jadi kita tuh ngitung, jadi kayak gini, oke, gue mau di video, gue mau rame nih, penjualannya sekarang berapa ya? Segini. Nah, buat jadi rame, ternyata gue perlu punya 10.000 video dalam satu SKU yang mau gue angkat. Modalnya berapa ya? Masuk nggak ya budgetnya gitu loh. Itulah yang dilakukan. Jadi kita lihat nih, peluang-peluang mana yang ada, kita hajar. Gitu kan. Nah, dari peluang-peluang itulah baru ketemu gimana caranya supaya si penjualan itu makin lama makin naik, makin growth. Jadi yang kita lakukan adalah gini, kita lihat dari datanya, kita lihat. Jadi kayak misalnya ketemu, kita bukan cuma naikin budget iklan, tapi kita lihat ya, oke, gue punya budget segini, alokasinya di mana? Gitu. Beberapa untuk kasus yang ini, jujur, jadi kita lihat nih, ada posisi di mana live dia lumayan potensial, itu kita garap. Search dia, itu kita garap. Dan terus yang ketiga, di toko ini adalah affiliate-nya, itu kita mulai garap. Gitu, dan ternyata itu yang menghasilkan. Nah, video sama ini kenapa? Belum. Nah, karena gini, videonya dari tokonya, kalau kita bikin banyak video, itu sama kita bikin dari affiliate, ternyata kita hitung affiliate lebih efektif. Ya, itulah kira kita pilihnya kemana. Gitu. Nah, itu adalah beberapa cara yang perlu bisa dilakuin. Jadi, buat toko kecil, kalau kalian mau growth gimana? Data lu kuat nggak? Kalau lu nggak kuat data lu bingung deh. Atau gini deh, kalau dibantuin mau nggak dianalisain datanya? Tapi gue bakal bilang fair ya, belum tentu semua bakal kita bisa kasih. Ini biasanya, ini kita kasih free buat semua klien yang masuk di Mea, kerja sama Mea. Jadi kalau lo mau pasti dapat ya lo kerja sama aja sama kita. Lo dapat tuh data-data kayak gitu tiap bulan analisanya, dan maksudnya lo bisa melihat juga, mengeksplor juga gitu kan. Tapi kalau buat kalian yang mau, lo tulis di komen. Gue nggak tahu, nanti kita mungkin dari tim gue bakal bisa bantu pilih beberapa gitu. Kenapa nggak dibikin aja semuanya kok? Lama, repot, nggak gampang anjir. Ya kan, satu misalnya kayak lu Shopee doang nih ya, Shopee doang itu kita butuh waktu sekian lama gitu buat ininya gitu kan. TikTok juga sama, mungkin TikTok sedikit lebih mudah karena ada proses binding dan sebagainya memudahkan, tapi ya tetap aja itu butuh waktu, butuh effort di kitanya. Makanya gue bakal bilang ya, nggak semua bakal kita bisa ini, tapi ya kita bisa bantuin kalian ke situ gitu ya. Nah, kalau ada yang mau lu tanyain, jangan lupa tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Terus jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang butuh. Strategi iklan di TikTok Shop biar dapet ROAS maksimal. Nah, gue tahu semua yang iklan pasti pengen dapet ROAS bagus kan. Tapi ya gitu ya, kayak di TikTok tuh kayak mau dapet gede susah. Kalau nggak spend gitu kan. Apalagi kalau produk-produk kalian, produk-produk yang tanda kutip nih, gue bilang nih, produk-produk yang kayak berat. Berat tuh kayak gimana? Beauty, skincare, berat guys. Tapi gini, gue di sini gue mau ngebahas tentang ada salah satu klien yang kita kerjain dan produknya skincare, dan kita masih bisa dapat ROAS 18 itu sampai 20 loh guys. Dimana maksimal 20, dan mungkin kita bisa optimalin terus sampai di atas 20. Gimana caranya? Bisa nggak kalian tiru? Dan gue yakin bisa kalian tiru. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, ini tadi yang gue bahas, ini adalah produk skincare. Ini produknya skincare lokal, by the way. Jadi bukan skincare yang udah wow terkenal banget, enggak, gitu kan. Nah, ini hasil dalam 1 bulan terakhir, kalian bisa lihat. Sebenarnya kalau dibilang spend-nya nggak gede-gede banget, baru 12 juta kurang 11 jutaan. Kenapa? Memang budgetnya kliennya segitu. Tapi ROAS-nya bisa dapat 18.
gitu ya. Nah ini kan yang maksudnya mau gua highlight nih, 18. Sementara raw skincare rata-rata 4 sampai 5. Bahkan banyak yang ngalamin 1-2 aja nggak nemu. Gua pernah ketemu beberapa brand yang katanya dari luar, dari Korea lah, dari mana lah. Aduh, jualannya nggak laku-laku gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kok nggak bisa ngasil gitu kan? Jadi di sini mau gua share ya. Yang pertama dulu nih, tapi pertama ini poin paling penting adalah lu harus sadar ketika lu ngerjain jualan online itu bukan makan cabai. Lu makan hari ini langsung pedas. Bullshit. Gue pernah ketemu kayak gini, kayak seller yang masuk, minta dikelolain sama di kita di MEA nih. Udah gitu baru masuk sebulan 2 bulan gitu. Udah gitu dia, oh udah nggak ngaruh nih nggak ya? Kagak bisa aja, emang lu pikir makan cabai, ya kan? Toko lu aja baru, nggak bisa lah kayak gitu, butuh waktu. Jadi ini juga memang butuh waktu beberapa bulan buat menjalankan. Kenapa buat menjalankan gitu butuh beberapa bulan? Karena ini yang bakal gue bahas ya. Kenapa? Satu, lu buat iklan bagus, TikTok itu nyawanya di konten video, live. Nah, gue mau tanya sama kalian, gimana caranya kita menilai satu keberhasilan cuman dalam 1 bulan? Kontennya aja baru dikit, live-nya baru dikit, nggak bisa. Itu baru fase testing. Mungkin kayak butuh 3 bulan sampai 6 bulan. Makanya gini, kalau suka ada yang nanya ke gue, kenapa ya kalau di MEA kok servisnya kok langsung 3 bulan, 6 bulan lama-lama? Ya gue bakal bilang 1 bulan mah nggak ada gunanya. Kagak kerasa. Lu butuh waktu memang lebih lama gitu. Makanya ya disitulah gitu kan. Nah konten itu seperti tadi, jadi kita butuh konten itu butuh segimana banyak, butuh banyak banget gitu ya. Malah gue pernah dapat insight dari orang TikTok kayak satu SKU butuh 10.000 konten. Kalau lo masih dikit, lo harus 10.000 dulu baru rame. Satu SKU, bukan satu toko ya. Nah, terus udah gitu, kadang juga seller suka bilang gini, tapi kok affiliate gue udah banyak. Lo tau gak, gue sering banget nemu seller udah punya affiliate sampai 5.000, 10.000. Tapi yang aktif, yang menghasilkan, jangankan dari 10.000 nih ya, jangankan 1%, 0, yang aktifnya tuh kayak gitu. Jadi kayak bikin konten sekali udah gitu udah. Lah itulah nggak bisa, kita butuh yang konsisten. Yang nggak konsisten itu ya nggak ngaruh gitu loh. Mau kreatornya kecil, kalau konsisten bakal ada yang rame. Tapi kalau kreatornya banyak, gede, tapi cuma sekali ya nggak ada gunanya juga gitu kan. Nah makanya yang perlu dipersiapkan adalah ini, konten ini benar-benar harus banyak. Terus udah gitu optimasi produk card atau SKU-nya, ini kita harus cari gimana caranya supaya conversion rate-nya optimal. Nah masalahnya adalah balik lagi, tadi gue bilang ya, makanya gue bilang makan ini tuh bukan kayak makan cabai, tau nggak? Lo jalan sebulan, kelihatan angkanya, diperbaiki bulan kedua baru kelihatan, diperbaiki bulan ketiga baru kelihatan. Nggak bisa kayak sebulan langsung udah bagus gitu. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Ya, nah terus yang berikutnya adalah ya pasti selain konten live, sumber traffic harus dipersiapkan. Ada lagi nggak nih kalau dalam mengelola toko itu seperti itu yang kita lakuin. Karena GMV Max ini sekarang kesannya kayak gampang, lu ngekliknya kayak bener-bener sepele, cuman 1 tab doang. Tapi setelah itu di belakangnya itu sebenarnya bukan jadi makin banyak gitu, di belakangnya jadi jauh makin banyak. Karena kalau misalnya kayak traffic lainnya nggak ada, ininya nggak bagus ya nggak bisa gitu. Terus apa nih yang dikerjain di toko ini gitu ya? Satu udah pasti konten dipersiapkan, dan terus kedua kita lihat potensi dari setiap toko. Ada yang konten, ada yang live, ada yang shopping chart, ada yang mana, itu kita lihat mana yang potensial. Gimana kok cara ngelihatnya? Nah itu kan pasti pertanyaannya. Caranya adalah dari datanya kayak gimana. Nih gue pernah bahas video tentang gue ngolahin data klien seperti ini adalah yang paling basic. Tapi kalau di iklan, di yang kita udah jauh lebih complicated dari ini, dan itu yang bikin kita tahu kurang lebih harus ngapain gitu kan. Dari data kita ketemu ternyata mereka itu kontennya lumayan, live-nya bisa lebih bagus. Jadi kita fokusnya adalah di live. Data live-nya kita olah, kita kasih feedback terus. Selain itu, nah live juga nggak bisa jalan tanpa konten. Jadi ada konten-konten yang memang didukung buat naikin traffic live-nya. Live-nya diiklanin, traffic iklannya dihajar, saldonya ketika bisa spend kita hajar terus. Gitu kan. Meskipun akhirnya oh yaudah kliennya bilang segini ya udah gitu kan. Nah selain itu kita juga tembakin di cukup banyak afiliator. Dan uniknya adalah kalau dia ini gue ketemunya adalah gini, dari tokonya live-nya gacor, tapi kontennya ya memang buat mendukung live gitu loh. Nah afiliatornya itu videonya gacor. Jadi nyawanya bisa beda gitu. Tapi secara overall total akhirnya ngasilin ROAS yang cukup tinggi juga. Jadi itu dia tadi nih, beberapa studi kasus yang bisa kalian praktekin. Insight-nya sebenarnya simple. Coba lo lihat peluang mana yang bisa kalian optimalin. Udah gitu, yang berikutnya adalah kontennya. Seberapa banyak yang bisa kalian bikin, gitu kan. Barulah, udah gitu terakhir optimalin produk chart atau SKU-nya.
Setelah itu baru dah lu cari traffic sebanyak mungkin. Kalau lu masih bingung atau lu tahu udah ngerti, tapi maksud gue begitu lu ngerti kayak oke, gue butuh ribuan video dan itu kayaknya nggak mungkin dilakuin, udah lu kerja sama kita di MEA, kita yang bantuin. Kita lagi punya beberapa service baru yang bisa ngebanjirin konten kalian dengan cepat. Makanya service-nya gue kasih nama banjir konten nih. Lu bisa dapat sampai 500 video dalam waktu kurang dari 1 bulan gitu, bahkan bisa lebih, bisa sampai ke ribuan video. Jadi buat lu yang mau, lu klik di link deskripsi gue, bisa chat sama tim gue, mumpung kita masih ada slot buat megang klien. Kalau udah penuh kita nggak akan buka, lu mau minta pun nggak bisa gitu ya. Nah terus kalau ada pertanyaan tulis di komen, jangan lupa buat like dan share. Modal 1 jutaan doang, ada satu seller yang kita kelola dan dapat 300 order cuman dalam 1 hari doang. Ini satu toko baru, jadi kita masih lagi ada klien yang kita lagi manage, dan kliennya toko baru. Jadi toko baru tuh artinya tokonya masih bener-bener fresh, masih imut-imut, masih unyu-unyu gitu kan, yang masih bener-bener dari nol. Dan si toko ini kerja sama kita, terus udah gitu ya kita coba lihat analisa dan kita coba boom di kesempatan double date kemarin di 11-11, dan ternyata benar lah, ada 11-11 jadi ladang cuan buat dia gitu kan. Karena kan fair dong, nggak semua seller ngalamin 11-11nya indah, bener nggak? Mungkin ada di antara teman-teman kali sini yang 11-11nya juga yang nggak dapat momen, ordernya segitu-segitu aja gitu kan. Nah kalau ini toko baru ini dapat order yang cukup banyak gitu kan, padahal dia jualan produk di kategori pasar yang paling neraka sedunia yaitu kategori skincare yang udah perangnya udah menjijikan banget gitu ya. udah parah banget tapi bisa dapat order banyak. Nah caranya kayak gimana di sini gue mau spill, tapi buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini. Jadi ceritanya klien kita ini siapa sih gitu kan? Ya gua nggak sebut nama ya, gua nggak sebut brand. Tapi gue kasih lihat datanya, nanti kalian bisa lihat gitu kan, dan gue ceritain ceritanya. Jadi gini, kita ada klien ini dia jualan produk kecantikan dan produknya adalah lip serum dan sunscreen. Ya ini seller pemula bertarung di sebenarnya gini sih, kalau gue seller pemula gue nggak pernah nyaranin kalian buat bertarung di kategori neraka. Beauty dan skincare itu kategori neraka tuh, soalnya itu bener-bener ya kenapa sih kategori neraka gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat sih kayak bisnisnya tuh model bisnisnya kayak di surga, bener nggak? Tapi lu pernah nggak sih jalan menuju surga itu seringkali kayak neraka, bener kan? Dan jalan menuju neraka seringkali kayak surga, bener nggak? Iya kan? Tapi memang faktanya begitu ya, karena kategori beauty itu kan kategori yang seksi di mana pembelinya satu cewek. Kenapa cewek itu gue bilang target market yang enak? Cewek itu emosional, jadi banyak beli barang. Bener ya? Dan salah satu bisnis terbesar sepanjang sejarah adalah ketika lo mencoba menjual ke wanita sesuatu yang bikin mereka tampak lebih cantik, mereka pasti beli. Makanya itu kategori surga kekerasannya. Repeat ordernya tinggi, ya karena repeat ordernya tinggi, ini yang bikin nerakanya muncul. Semua orang juga tahu itu cuan. Makanya persaingannya brutal, persaingannya parah. Makanya kayak sering dengar kan kayak beberapa waktu ke belakang dokter-dokter aja sampai saling ribut. Kebayang nggak? Ya gara-gara industri ini memang buat orang ya kayak surga banget, makanya ribut lah mereka karena tahu duitnya bisa keambil gitu kan. Nah persaingannya kayak gitu, persaingannya brutal banget gitu kan, dan biasanya seller baru susah kebagian jatah gitu. Kalau bisa kebagian jatahnya udah bagus. Kenapa? Karena ya balik lagi, cewek meskipun barangnya ini kan, tapi kan cewek juga kalau buat mencoba bentar gue coba nggak ya, mendingan pakai ini aja nggak sih, mendingan pakai apa yang udah terkenal aja nggak sih gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini data si klien kitanya, jadi ini tokonya masih baru. Sebenarnya kalau dibilang ROAS, ya ROAS juga cukup bagus sih, ROAS 9. Kenapa gue bilang ROAS 9 bagus? Karena di kategori ini skincare rata-ratanya tuh industrinya cuma 4. 5 itu udah bagus banget. Dan di China kategorinya 3 ROAS-nya standarnya. Gue pernah ini karena banyak juga nih kan yang di China yang main. Nah, secara GMV belum gede, baru 15 jutaan gitu ya. Karena ini, dan 15 jutanya ternyata mayoritas dihasilin tanggal 11-11 doang. Jadi 1 hari doang nih gitu kan, dan grafiknya bener-bener di tanggal 11-11 naik banyak gitu kan. Karena di sini nih memang kita geber buat dapetin penjualan gedenya. Nah, ini jadi total modalnya kurang lebih 1,5 juta, dapat order sekitar 200 lebih tadi yang gue bilang. Cost per transaction cuma 7.000 perak, dapat ROAS 9, ngasilin 10 kali lipat. Ini udah bener-bener bagus banget. Terus emang apa sih yang dilakuin gitu? Gimana sih caranya kita ngelakuin kayak gini? Nah, jadi gini, pertama kita akan cek dulu nih. Jadi kayak dari toko ini sumber trafficnya dari mana? Mana yang potensial, mana yang bisa dieksplor. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena gini, source itu kan banyak nih. Bisa dari konten, bisa dari live, bisa dari affiliate, bisa dari ShopTap. Tapi gini, ketika lo ngomong kayak produk baru itu udah otomatis menutup, ya kan? Tadi lo lihat ya,
konten, live, affiliate, shop tab, atau pencarian, ads. 5 utama ke 6 campaign. Tapi ketika lu ngomong produknya apa? Produk baru. Nah, begitu produk baru, campaign lu nggak mungkin dapat. TikTok belum percaya, ya kan? Ads ya lu memang harus berjalan. Affiliate susah. Siapa yang mau coba? Bener nggak? Apalagi kecuali kalau komisinya ekstra banget atau affiliate-nya di endorse, gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak di endorse, orang nggak mau. Bener nggak? Nah, ada gue salah satu beberapa kreator yang suka bahas produk beauty di top kreator gue. Itu kalau produk baru dia selain minta dia cek, gitu kan, dia itu minta red card tinggi, bisa sampai 50 juta. Padahal yang lainnya nggak minta segitu. Kenapa? Beauty main kategorinya, dia tahu ini duit dan ini susah. Kebayang ya? Nah, terus tadi nih kan gue udah sampai situ, terus apalagi nih? Affiliate nggak mungkin. Pencarian, siapa yang nyari? Kagak ada yang nyari. Jadi nyawanya tinggal 2 dari 5 jalan. Cuman konten dan cuman live. Gitu kan. Nah, buat konten perform, klien juga baru masuk nih. Ini belum bisa maksimal karena kontennya perlu banyak banget. Ini gue baru dapat bocoran ya. Jadi kayak brand-brand viral yang gede-gede penjualannya lewat video, itu per 1 SKU itu butuh 10.000 konten. Kalian bayangin ya, 10.000 konten. Dan kita bisa cek sebenarnya. Jadi sekarang kita punya data analytics sendiri kayak gini. Lo bisa lihat contoh videonya. Gitu kan, dimana kita bisa analisain video kalian udah berapa, konten kalian udah berapa, ketahuan. Gitu kan, dan dari sini kalian bisa dapat insight kayak, gue tuh harus ngapain sih? Gitu kan, berapa banyak sih orang yang bikin video tentang produk gue? Ya kan? Nah, yang rame 10.000. Dan rata-rata nih kalau gue cek ya, kalau seller-seller biasa 100. Ada lagi gini, yang seller tuh pengennya mencoba supaya produknya balance. Balance tuh gimana? Oke, gue punya 100 produk, masing-masing yang dibikin. Dan akhirnya per produk videonya dikit-dikit, cuma 10. Ya, makin kagak ada yang laku. Yang bener, fokuskan semua kekuatan di 1-2 produk. Gitu kan. Nah, balik ya, lanjut. Nah, jadi seperti itu. Ya, satu itu butuh 10.000 video, jadi itu belum nyampe. Gitu kan. Jadi jalan kita tinggal terakhir. Cuman apa? 1, live. Ya udah, fokus tadi live. Jadi kita cekin live-nya biar bagus harus seperti apa sih? Oh, GPM-nya angkanya harus berapa? Cara bikin gimmicknya gimana? Ininya seperti apa? Nah, itulah yang dilakuin. Dan ketika dilakuin di 1 hari itu ternyata benar-benar boom. Hasilnya gede, check out-nya banyak, closing-nya banyak, dan akhirnya ROAS-nya tinggi. Jadi itu dia tadi beberapa hal yang harus dilakuin. Nah, sekarang nih, dari situ kan kalian kebayang nih kan, jadi apa aja yang bisa dilakuin gitu kan. Nah, jadi kayak setiap produk pasti nyawanya beda, treatmentnya beda, segala macamnya beda. Buat kalian yang mau kita bantuin, gue nggak bilang langsung, oke, gue bakal kasih lu dibantuin 100% gratis, enggak, tapi ada satu hal yang bisa gue kasih adalah gue bisa bantu analisain toko kalian, itu tuh masalahnya di mana sih. Nah, lo yang mau lo tulis di komen nama toko lo apa, nanti tim gue bakal kontak atau lo bisa kontak sama tim gue langsung karena ini kita butuh beberapa step. Dan buat bikin analisa detail itu mungkin butuh waktu sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Gitu, karena ada binding dulu. Binding itu apa sih? Binding itu lo connect dengan akun kita. Jadi dengan lo connect dengan akun kita bisa ngecek. Kalau nggak kita nggak bisa ngecek gitu. Udah lo connect dengan akun kita, nanti kita bisa lihat datanya, barulah kita bisa olah dan kita kasih feedbacknya. Gitu, beberapa kemarin kayak ketika lagi gue event, nah ini adalah beberapa service gratis yang kita kasih, gitu kan. Nah, sekarang di video ini gue pengen tahu ada yang mau nggak nih kalau kita kasih kayak gini. Nah, lo kasih tahu kita. Ini benar-benar lebih kayak komplit bedah akun yang benar-benar detail, dan gue yakin orang lain gak ada yang punya deh. Yang bisa sih mungkin yang ngelihat cuma dari luar, kayak oh ya tokonya begini, tokonya begitu. Itu versi amatiran lah kalau menurut gue, karena nggak bisa ngelihat benar-benar data realnya seperti apa. Nah, ini benar-benar bisa buat data realnya kayak gimana. Buat yang mau, lu tulis di komen. Tadi gue udah sempat bocorin salah satu insight penting di mana lu bisa punya 10.000 video dalam waktu cepat. Nah, kita punya project yang namanya, kita punya satu service namanya jasa banjir konten. Di mana jasa banjir konten ini kita kerjasama dengan banyak affiliate. Tapi affiliate lu jangan berpikir semuanya kayak Mami Louis Scarlett ya. Mami Louis Scarlett satu videonya beratusan juta anjir. Tapi ini harganya cukup bersahabat, kita banyak affiliate yang kita libatkan, tapi kita bisa mencetak 500 video, 1000 video dalam waktu cepat. Jadi lebih cepat ngebantu buat 10.000 videonya, gitu kan. Nah, buat yang mau juga, lu bisa klik di link deskripsi gue buat ngobrol sama tim konsultan gue, tim sales gue. Ada nggak nih, tanyain jasa banjir konten dimana kayak gimana. Karena dengan jasa banjir konten ini, nyetak 1.000 konten, 2.000 konten, itu gampang.
Itu bener-bener jadi gampang, itu bener-bener jadi mudah gitu ya. Nah, buat yang mau, lu tulis di situ. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share juga.